Berikut cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Yang pertama, mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa sesal tersebut haruslah jujur dari dalam hati dan ditunjukkan lewat air mata dengan menangis di hadapan Allah Ta'ala setiap saat, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 104. Lalu yang kedua, melaksanakan sholat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan sholat taubat. Sholat ini dilakukan sesudah sholat isya sebanyak 2 hingga 6 rakaat. Laksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 25 yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, taubatan nasuha. Amalan penghapus dosa zina sebelum menikah juga dilakukan dengan melaksanakan taubatan nasuha, yakni taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Siapa yang membaca astaghfirullah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kepada Allah, mententeramkan hati, dan meningkatkan keimanan. Selain itu, seseorang yang rutin membaca Al-Quran juga kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Kemudian yang ketujuh, mendirikan sholat. Cara bertaubat dari zina sebelum menikah berikutnya adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat Jumat bagi seorang pria. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, sholat 5 saat serta Jumat ke Jumat serta Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa di antara keduanya sepanjang menjauhi dosa besar. Yang delapan, menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa meniadakan dosa serta mengangkat derajat? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyempurnakan wudhu saat-saat susah, serta perbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat satu ke sholat yang lain. Lantaran hal semacam itu, yaitu ribat. Hadis riwayat Muslim serta At-Tirmizi. 9. Menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan sholat tarawih dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. 10. Menjalankan puasa hari Arafah serta Asyura. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah saya mengharapkan dari Allah untuk meniadakan 1 tahun yang terlebih dahulu serta 1 tahun sesudahnya. Serta puasa hari Asyura saya mengharapkan dari Allah meniadakan 1 tahun yang sudah lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang dimaksud di sini adalah meniadakan dosa-dosa kita. 11. Berbicara baik dan menebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baik.
Hadis riwayat Al-Kharaiti dalam Makarim Al-Akhlaq dan disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Al-Sahihah. 12. Bersabar dengan segala ujian. Seperti hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku bila menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut, bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. 13. Memperbanyak sujud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu, dosa. Hadis riwayat Muslim. 14. Bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW pun bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Selanjutnya, 15. Tidak mengulangnya lagi. Jika ingin menghapus dosa zina, tentunya kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekalipun kita berada dalam kondisi terdesak, tetap saja tidak boleh. Kita harus bisa memegang komitmen dan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak tergoda untuk masuk ke dalam lubang hitam yang sama. 16. Memperbanyak membaca pujian kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah menurut Islam dan dalilnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji dan kita bisa menjadi seorang hamba yang meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam, sehingga nantinya kita dapat merasakan manfaat beriman kepada Allah hingga akhir hayat kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kemudian yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Berikutnya, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuh. Seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Berikutnya, menolak hubungan suami istri. Allah sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan yang melengkapi keluarga mereka.
Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan untuk menolak. Selanjutnya, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Nah, dengan berpenampilan menyerupai laki-laki, maka perempuan tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Robnya dan sudah sepantasnya dilaknat Allah dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bertato dan mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Selanjutnya, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah. Hal ini berarti jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Berikutnya, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda, dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Berikutnya, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Selanjutnya, berkhawalat dan tidak menolak jamaah. Berkhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah. Semoga dengan penjelasan tersebut memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Shalawat Nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wassalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurobu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
bi'adadi kulli ma'lumilak ya rabbal alamin, yang artinya, ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam puhulan, dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala keinginan dan husnul khotimah, dicurahkan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia, kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna itu semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas, bahkan sebanyak pengetahuan Engkau ya Tuhan semesta alam. Sebagai jenis salawat yang paling banyak diamalkan oleh umat muslim, salawat nariyah diyakini memiliki banyak manfaat atau faidah bagi yang membacanya. Beberapa manfaat salawat nariyah diantaranya adalah berikut 4 manfaat salawat nariyah. Yang pertama, dimudahkan rizkinya. Salawat nariyah atau yang juga dikenal sebagai salawat tafrijiyah, salawat pelepas kesukaran, diyakini bisa mempermudah rezeki apabila dibaca 11 kali. Salawat adalah doa sehingga bisa menjadi penghantar doa apabila seseorang meminta kemudahan mendapatkan rizki. Imam Dainuri juga menyebutkan bahwa membaca salawat nariyah sebanyak 11 kali selepas melaksanakan sholat fardu bisa membuat seseorang tidak terputus rizkinya dan memiliki tingkatan seperti orang kaya. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Disebutkan apabila salawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan sholat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusan dan usaha yang dilakukannya keesokan harinya. Jadi ada baiknya jika setelah melaksanakan sholat subuh, umat muslim menyempatkan diri untuk membaca salawat ini. Dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa membaca salawat memiliki keutamaan yang sangat besar dan dapat mempermudah urusan serta mengabulkan hajat yang dimiliki. Sebagaimana sabda Rasul berikut ini. Barang siapa bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali, dalam riwayat lain mengatakan, barang siapa bersolawat kepadaku dalam sehari 100 kali, maka Allah akan memenuhi baginya 100 hajat, yang 70 diberikan di akhirat dan yang 30 diberikan waktu di dunia. Ketiga, dijauhkan dari penyakit dan bahaya. Seseorang yang membaca salawat nariyah sebanyak 90 kali dapat terhindar dari segala penyakit dan bentuk kesusahan lainnya dan juga diberikan kesenangan di dunia serta dijauhkan dari kesukaran yang bisa menyulitkan hidupnya. Keempat, dikabulkan hajatnya. Salawat nariyah yang dibaca secara bersama-sama dan dalam suatu majelis yang besar sebanyak 300 kali diyakini akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari segala mara bahaya yang dapat menimpanya. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar yang menyatakan bahwa salawat nariyah adalah salah satu salawat atau doa yang mustajab untuk meminta sesuatu dan baiknya dibaca sebanyak 4.444 kali. Dalam hadis lainnya juga disebutkan bahwa salawat mampu melepaskan seseorang dari kesempitan dan mengabulkan hajat mereka yang membacanya. Barang siapa sulit keperluannya, maka hendaklah memperbanyak dengan solawat. Dalam satu riwayat, lalu ia memperbanyak dengan solawat kepadaku, maka sesungguhnya itu bisa membuka kesedihan dan kesempitan dan bisa memperbanyak rezeki dan semua hajat akan terpenuhi. Demikian 4 manfaat salawat nariyah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 dandanan yang haram bagi wanita dalam Islam. Yang pertama, berlebihan dalam berhias. Berlebihan dalam menggunakan make up sangat tidak dianjurkan, sekalipun untuk keperluan acara atau bahkan saat akad nikah. Bisa dibandingkan dengan muslimah yang bermake up sesederhana mungkin dan natural dengan muslimah yang menggunakan bulu mata palsu yang tebal, riasan mata yang memberikan kesan seram dan bedak berlapis-lapis. Tentunya pria pun, calon suami kita, lebih menyenangi muslimah yang bermake up santai namun tetap terlihat elegan dan anggun. Sesungguhnya perbuatan ini pun bisa dikatakan sebagai pemborosan. Dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan, mereka adalah penghuni neraka. Surat Ghafir ayat 43. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Surat Al-Isra ayat 26-27. Kedua, mempercantik diri dengan membuka aurat.
Dandanan yang haram bagi seorang muslimah yaitu adalah membuka auratnya dengan sengaja yang seharusnya ditutupi, maka cara tersebut haram hukumnya. Wanita muslimah seharusnya menutupi auratnya, karena setiap jengkal dari bagian tubuh seorang wanita adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Yang ketiga, berdandan menyerupai laki-laki. Saat ini banyak sekali wanita yang berpakaian layaknya seorang laki-laki, bahkan tampil benar-benar seperti lelaki, begitupun sebaliknya. Dandanan seperti ini juga diharamkan bagi kaum muslimah, sebagaimana sabda berikut ini. Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya mencabut alis, menyambung rambut, mentato dan mengubah bentuk anggota tubuh. Suram alis dan sebagainya sedang booming akhir-akhir ini. Tapi cara mempercantik diri seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apapun cara yang diniatkan untuk memperindah sampai bisa mengubah bentuk asli ciptaan Allah, hukumnya adalah haram. Na'udzubillahi min dzalik. Telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan minta untuk ditato tanpa adanya penyakit. Hadis riwayat Daud bersanad sahih. Berikutnya menggunakan parfum semerbak di luar rumah. Islam tidak melarang seorang wanita untuk menggunakan parfum atau pewangi jika yang dilakukan semata-mata demi menyenangkan suami. Namun akan diharamkan jika penggunaan parfum berlebihan di luar rumah hingga membuat laki-laki lain pun tergoda. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium baunya, maka wanita itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya berdandan yang mengundang syahwat laki-laki. Berdandan yang haram bagi wanita yaitu yang dapat membuat syahwat pria selain suami menjadi tergoda. Nah, seperti apa dandanan yang dapat membangkitkan syahwat para lelaki? Seperti pakaian yang tertutup namun tipis sehingga membuat lekuk tubuh terlihat. Rasulullah bersabda, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan melenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattata. Berikutnya berdandan layaknya wanita jahiliyah. Perihal dandanan layaknya wanita jahiliyah telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kalian, wahai istri-istri Nabi, menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pun telah dijelaskan bahwa keadaan wanita zaman dahulu saat berjalan selalu melenggak-lenggok dengan langkah yang manja. Sementara itu, arti dari tabarruj menurut Ibnu Katsir adalah sikap berkerudung namun tidak mengikatnya sehingga kalung dan anting yang dipakai tetap terlihat. Inilah mengapa dandanan yang meski menggunakan kerudung dilarang jika tidak sesuai kaidah agama. Selanjutnya, berdandan seperti wanita kafir. Wanita muslimah yang berdandan menyerupai wanita kafir disebut juga tasyabuh. Perilaku ini telah jelas-jelas dilarang oleh Allah melalui sabda Rasulullah SAW. Tasyabuh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai tasyabuh selain kami. Hadis riwayat Tirmizi. Fenomena tasyabuh ini sangat terlihat jelas di zaman sekarang, di mana para artis non-muslim yang cukup dikenal telah dijadikan contoh baik dalam segi berpakaian maupun perilaku. Seperti itulah beberapa dandanan yang haram bagi muslimah. Semoga ulasan dari kami ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua, terutama bagi para muslimah sekalian. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kah, mau gelasnya dihidangkan retak kah, biarin.
Gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin. Biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia. Gitu kan. Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu nggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini. Terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacoin semua. Banyak perceraian. 80% kena campur tangan orang tua nih. Nggak boleh. Dalam Islam pun, dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi. Selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah. Setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke kita pecahin gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan. Oke, Pak Dokter, kalau misalkan ini saya suka sama seseorang. Nah, seseorangnya itu tidak suka sama saya. Tapi saya suka. Gimana tuh? Sadar diri dong. Itu kan ular kobra. Ular kobra? Awas bang, nanti digigit, dililit, dimakan, dibanting, dikritik, ditampar, dicekik, dilaporin polisi, dicubit, disumetton, disedot darah abang, dipukul, Bentar wahai cutie. Emang ular kobra sehebat itu ya? Iya jelas bang, soalnya ular kobra itu banyak bisanya. Untuk lebih besar motivasinya teman-teman, sedekah itu fungsinya banyak sekali. Di antaranya, dia akan mensucikan jiwa dan harta. Jadi jiwa itu akan bersih dari penyakit hati. Ya, karena kita tidak akan menganggap remeh orang lain. Apalagi kalau kita tanamkan seperti tadi. Kita menanamkan bahwasanya orang yang minta, kita ini lebih butuh daripada orang yang minta. Sehingga kita mengejar, mana nih orang miskin nih. Ada orang miskin lewat, kita nggak mau luputkan, selalu kita berikan kepada dia. Maka itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita. Dan juga yang luar biasa, dia membersihkan harta itu sendiri. Yang kita keluarkan 10.000 rupiah, mungkin uang kita yang 100 juta bisa jadi bersih dari hal yang syubhat, hal yang haram. Cukup? Saya cuma bercanda. Kenapa satu piring nasi itu bisa habis dimakan? Dan kenapa tidak satu suap pun dari pasir itu bisa masuk ke mulut? Jawabannya adalah satu. Rasa suka. Pasir itu tidak akan bisa dimakan karena tidak ada rasa suka padanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Tidak sedikit pun dari Al-Quran yang akan bisa kita hafal, kecuali harus ada rasa suka terlebih dahulu dengan ayat-ayatnya. Anggaplah menghafal Quran itu menyenangkan, seperti kamu senang saat menghabiskan nasi itu. Sukailah Al-Quran, walaupun terasa sulit saat kamu menghafalnya nanti. Nama kamu siapa? Jansen. Jansen. Kok nanya nama aku buat apa? Ya, jaga-jaga aja buat ditulis di batu nisan. Tadi tas di dokter bun, kumaha cek dokter teh? Lah ka ditaros ku dokter teh bunda teh. Ditaros naon bun? Ditaros kieu, anjeun gaduh gula. Nah, ditaros gula. Emang dokternya ngajak ngarujak bun? Sia-siakan cintaku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakit.
Sering ya saat kita sedang usaha memperbaiki diri atau hijrah atau lagi share ilmu agama, kita dengar ucapan yang kayak gini nih, munafik lu, atau kayak gini, alah so alim, atau kayak gini nih, so suci banget sih, dulu juga lu kayak gitu, atau ucapan-ucapan semacam itu. Sering kan dengar kalimat-kalimat seperti itu? Nggak usah marah, biarin aja, jawab aja dengan santai. Loh, temannya mau jadi lebih baik kok digituin. Atau jawab gini nih, udahin aja dong bro, semoga saya jadi alim beneran, jadi baik beneran, jadi nggak munafik, jadi nggak sok suci. Jangan malah down hijrahnya atau ditanggapin berlebihan, misalnya sampai balas dengan ucapan yang lebih pedes. Terus apa bedanya kamu sama dia kalau gitu? Biarin aja, kalau dia udah capek pasti berhenti kok. Balas aja dengan senyuman atau ucapan-ucapan yang baik, kan enak tuh jadinya. Adem, tentrem. Biasalah hijrah emang banyak cobaannya, kan hadiahnya surga. Alasan yang kedua, karena secara umum istri kita lebih lemah dari kita. Nah, kalau kita bisa ngerem di hadapan istri yang lebih lemah, kita bisa menjaga lisan kita nggak mengungkapkan kata-kata yang menyakiti dia. Anda orang baik, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya, dan aku yang paling baik dengan istri. Makanya hadirin sekalian, ketika kita menatap wajah istri kita, maka renungkanlah bahwa dialah parameter kebaikan kita. Sosok itulah yang menjadi tolak ukur baik tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hormatilah dia, muliakanlah dia, dan buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia. Adapun orang yang suka marahin istri, mau menang sendiri, walaupun dia rajin tahajud, walaupun dia rajin puasa Nabi Daud, walaupun dia infak sedekah kemana-mana, mohon maaf, Anda bukan orang baik. Parameternya istri.